Oke, ini sekilas cerita ya untuk diri gue sendiri dan untuk orang lain juga bisa. Pilihan lo menentukan jalan hidup lo. Gue nggak pengen jalan hidup gue sama kayak kebanyakan orang. Gue nggak pengen abis lulus kuliah terus kerja, terus nikah. Siklus hidup emang gitu, tapi minimal kerja gue nanti tuh di jalan yang beda. Kayaknya nggak cuma dapat kerja yang kita bisa dari hasil sarjana. Entah kenapa nggak tertarik kerja yang formality kayak misal guru. Iya, gue tahu jadi guru itu mulia, pahala ngalir terus. Tapi justru pemikiran kayak gue ini terbentuk dari gue memperhatiin sekitar yang mereka habis kuliah ya jadi guru kebanyakan. Apalagi cewek kan. Oke, gue ngerti perempuan itu jadi madrasah pertama bagi anaknya. Dan mungkin banyak orang juga berpikir supaya lebih gampang aja ngajarin anak sendiri kalau udah terbiasa ngajar jadi guru yang notabene-nya udah ngajarin anak orang. Tapi yang lebih gue maksudkan di sini tuh jarang orang yang bisa menciptakan inovasi baru atau yang bisa menciptakan lowongan pekerjaan untuk orang lain. Bukan cuma penting kerja, dapat gaji terus buat diri sendiri dan orang tua, udah gitu doang. Emang kalau dilihat dari segi nasib, takdir, dan akses itu beda. Gak semua orang punya duit buat kuliah dan akhirnya memutuskan langsung kerja. Tapi seenggaknya niatin dalam diri sendiri buat sukses dulu. Jangan asal kerja terus, ada yang ngelamar diterima, terus nikah. Padahal akhirnya nanti juga punya anak kebanyakan dan rata-ratanya gitu ya. Jadi kalau kayak beda urusan gitu. Kalian masih dalam proses berjuang untuk menggapai sukses itu sendiri, ditambah ngurusin anak itu repot banget. Iya mungkin seneng, bahagia punya anak kecil, tapi pernah berpikir nggak kalau biaya hidup ke depan itu tambah mahal? Biaya sekolah, kesehatan, biaya kebutuhan, sandang lah terutama. Gue cuma kasihan nanti sama anaknya yang terbatasi aksesnya karena orang tuanya nutup pintu akses itu sendiri untuk anaknya, tidak membiarkan anaknya mengeksplor karena alasan ekonomi. Padahal kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab akan kebutuhan anak enggak cuma ngasih makan, ngasih uang jajan kan. Ujungnya nanti apa? Nyalahin pemerintah karena nggak becus ngurusin rakyatnya yang kekurangan, malah tanpa sadar kita jadi pengemis karena kesalahan kita sendiri yang kurang mau berusaha waktu muda. Nyalahin anak karena boros. Orang kita nggak punya anak aja tuh banyak dana tak terduga keluar, apalagi punya anak. Gue pengen menciptakan akses yang mudah untuk orang lain, dan gue nggak pengen menjadi pembatas mimpi karena masalah ekonomi. Gue nggak pengen nanti kalau anak gue pengen sesuatu cuma kependam doang dan akhirnya sampai lupa pernah punya keinginan yang dia pengen, sama seperti yang gue rasain sekarang. Gue tuh kalau pengen beli barang cuma dimasukin ke keranjang Shopee doang, cuma ngebatin doang karena duit kepake buat hal yang lebih penting. Dan gue udah terbiasa kayak gitu sampai keinginan itu hilang sendiri. Buat yang udah terlanjur dalam siklus hidup yang kayak gitu, entah atau emang keinginan kalian yang kayak gitu, sorry banget, semoga kalian dilancarkan rezekinya. Gue cerita ini atas apa yang gue alami, ini pengalaman ya yang gue perhatiin dari lingkungan gue, dan gue pengen keluar dari zona ini. Gue pengen mewujudkan mimpi anak gue nanti, mimpi-mimpi orang lain juga, karena gue ngerti rasanya mimpi terhalang karena gak punya uang. Gue lagi berusaha, berat juga sih buat gue, gak segampang yang gue bicarain ini. Tapi karena gue anak kedua yang mau gak mau tuh, gue harus merubah nasib gue dan keluarga gue. Gue gak pengen keturunan gue ngerasain hal yang sama. Gitu aja. Mungkin cuma ini ya yang bisa saya cerita, dan semoga bermanfaat. Ini sih pengalaman pribadi aja ya gue cerita, jadi mohon maaf kalau misal ada yang kurang enak. Ini cuma pengalaman pribadi aja. Kasih.
Oke, thank you udah mendengarkan dengan baik. Kalau gitu aku lanjut perjalanan dulu ya guys. Dah. Ini aku lagi di tol Insinyur Sutami Makassar. Thanks for all. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya